Oke teman-teman, sebelum aku jelasin tentang details persyaratan dan juga cara pengajuannya, aku bakal kasih kalian spoiler tentang keunggulan pinjaman di Bank BNI. Yang pertama, suku bunganya itu rendah, per tahun hanya 6% saja. Kemudian yang kedua, jangka waktu pelunasannya cukup lama, sampai 5 tahun lamanya. Kemudian persyaratannya mudah banget, gak pakai ribet, nanti bakal aku jelasin. Dan proses pengajuannya relatif cepat. Dan yang terakhir di sini fasilitas pinjamannya itu besar sampai dengan 500 juta rupiah. Nah teman-teman, apa sih persyaratan yang harus kalian penuhi dan dokumen yang harus kalian siapkan apabila kalian ingin mengajukan KUR di Bank BNI? Ada dua jenis persyaratan, yang pertama untuk perseorangan dan yang kedua untuk badan usaha. Yang pertama aku bakal jelasin dulu syarat dan dokumen untuk pengajuan perseorangan. Yang pertama syaratnya harus WNI. Ya, kalau bukan WNI nggak bisa, maaf ya. Kemudian yang kedua, usaha yang kalian punya itu minimal harus 6 bulan atau telah berjalan minimal 6 bulan. Yang ketiga, fotokopi EKTP dan kartu keluarga, kemudian fotokopi surat nikah kalau misal kalian udah nikah. Yang kelima, fotokopi surat izin usaha atau keterangan usaha dari kelurahan, harus yang valid ya. Ini soalnya penting banget. Kemudian foto dokumen jaminan untuk pinjaman di atas 50 juta dan juga NPWP kalau misalnya kalian mengajukan KUR yang di atas 50 juta rupiah. Nah, setelah tadi syarat dan dokumen yang harus disiapkan untuk perseorangan, sekarang aku bakal jelasin syarat dan dokumen yang harus disiapkan untuk badan usaha. Sebenarnya hampir sama lah ya. Yang pertama WNI, bukan WNI, maaf, belum bisa. Kemudian untuk badan usahanya atau perusahaannya setidaknya harus berjalan 6 bulan, fotokopi EKTP dan kartu keluarga, kemudian fotokopi surat izin usaha dari kelurahan. Setelah itu fotokopi dokumen jaminan untuk kredit KUR di atas 50 juta dan juga NPWP kalau misalnya kalian mengajukan KUR di atas 50 juta. Oke teman-teman, sekarang gimana sih cara pengajuan KUR di Bank BNI? Yang pertama, kalian lengkapi aja semua persyaratan dan dokumen yang diminta. Setelah itu kalian datang aja langsung ke kantor Bank BNI terdekat yang ada di daerah kalian. Dan langsung aja kalian langsung datang ke customer service-nya. Nanti di sana kalian akan diminta untuk mengisi formulir. Dan juga setelah semuanya selesai, akan dilakukan survei oleh pihak Bank BNI ke tempat usaha ataupun ke rumah kalian. Nah, selama survei di sana kalian bakal ditanya dan petugas juga bakal melihat kondisi usaha yang kalian miliki. Nah, setelah itu tunggu aja selama 7 hingga 14 hari kerja. Biasanya akan ada keputusan apakah kalian diterima pengajuannya ataupun tidak. Nah, kalau misalnya udah disetujui, approve nih, maka kalian akan dihubungi itu oleh pihak Bank BNI untuk melakukan tanda tangan perjanjian kontrak kredit. Nah, jangan lupa siapkan materai 6.000 sebanyak 6 lembar beserta buku tabungan untuk memproses pencairan dana yang kalian ajukan. Nah teman-teman, itu dia tadi informasi tentang pengajuan KUR di Bank BNI. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan terkait hal tersebut, bisa langsung aja tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian pikir video ini bermanfaat, please like, jangan lupa subscribe juga. Dan kalau misalnya kalian gak mau ketinggalan informasi dari channel ini, nyalain lonceng yang ada di bawah biar terus bisa update. So, terima kasih sudah menonton video ini dan see you on the next video. Bye-bye, stay safe and stay healthy.
Adanya pandemi virus COVID-19 membuat kita sekarang harus lebih bijak dalam mengelola keuangan. Tidak hanya itu, kita juga harus pintar melihat dan mengambil peluang untuk mencari penghasilan tambahan. Di masa pandemi tahun 2020, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk merintis bisnis, apalagi dengan meningkatkan penjualan bisnis online. Sekarang banyak orang membuka toko online dengan mempromosikannya di media sosial. Nah, di tahun 2021 ini prediksinya perkembangan bisnis online akan terus meningkat loh guys. Bagi kamu yang ingin coba merintis bisnis, berikut adalah peluang usaha baru untuk tahun 2021 dengan modal yang sangat kecil. Jasa laundry. Peluang bisnis yang baru bisa kamu lakukan di tahun 2021 adalah jasa laundry. Ide bisnis ini akan sangat populer jika kamu tinggal di area perumahan atau perkotaan. Pasalnya, mobilitas tinggi seringkali membuat orang yang tinggal di daerah perkotaan tidak sempat mencuci pakaiannya. Maka dari itu, jasa laundry bisa menjadi peluang usaha baru yang menjanjikan di tahun 2021. Modalnya juga tidak banyak kok guys. Kamu bisa memanfaatkan mesin cuci di rumah sebagai modal awalnya. Di awal menjalankan bisnis ini, kamu bisa menginformasikannya kepada tetangga atau masyarakat sekitar. Dan jangan lupa untuk memberikan promo menarik supaya bisnismu semakin laris. Bisnis masker. Bisnis masker merebak luas ketika pandemi terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena berkurangnya stok surgical mask di pasaran. Maka dari itu, banyak orang akhirnya beralih menggunakan masker kain. Dan tentu saja banyak pembisnis yang menjadikan hal ini sebagai peluang usaha baru mereka. Nah, di tahun 2021 melihat sampai dengan sekarang, pandemi masih juga belum mereda. Bisa dipastikan bisnis masker masih akan berpotensi besar guys. Kamu bisa menjadikan ide bisnis ini untuk memulai merintis usaha di tahun 2021. Adapun, sekarang ini masker kain memiliki peraturannya sendiri, salah satunya harus 3 ply. Jadi pastikan kamu menjual masker kain yang tepat ya guys. Selain itu, bisnis masker juga termasuk memiliki modal kecil dan kamu bahkan bisa membuat masker sendiri loh. Bahan dekorasi rumah. Peluang usaha baru yang bisa kamu rintis di tahun 2021 ini